Ya, eh, sekali lagi Mas Bambang, jadi Ya, Sabta Bayu ini eh, merupakan suatu spirit dari seorang raja pertama ya, ya, yang ada di Bali. Jadi raja pertama yang ada di Bali ini menurunkan raja-raja berikutnya, termasuk menurunkan Raja Udayana dan Raja Airlangga. Ya. hmm, Di dalam penelusuran kami terhadap Raja Warmadewa, dinasti Warmadewa, itu ternyata di sana tercermin beberapa hal yang bersifat unggul dari Raja Warmadewa pertama, yaitu berupanya adanya spirit Sabta Bayu. Jadi 7 macam kekuatan yang menyebabkan dinasti Warmadewa ini bisa bertahan beberapa dekade. bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa wawancara untuk mendokumentasikan perguruan tinggi Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan, juga akan kami bukukan. Saya saat ini sudah bersama dengan salah seorang rektor yang perguruan tingginya mencapai akreditasi unggul, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur IGD Suranaya Pandit MP. Beliau adalah rektor Universitas Warmadewa. Apa kabar, Prof? Baik, ya. Salam sehat, Ya, Mas, terima Mas kasih. Bambang Sadono yang saya Iya. banggakan. Pak Gede Suranaya ini menjadi Rektor Universitas Warma Dewa Unwar periode 2023-2027. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan, Dekan Fakultas Pertanian, dan Direktur Pasca Sarjana. Juga menjadi Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Unwar. Nah, Prof. Gede mungkin bisa melengkapi dengan cerita tentang perjalanan karir, mungkin ada bagian-bagian yang menarik untuk diceritakan. Silakan, Prof. Ya, baik, terima kasih Mas Bambang. Jadi memang untuk sampai di jenjang struktural yang tertinggi ini, jadi banyak eh, tantangan dan banyak juga langkah-langkah yang perlu kita siapkan. Jadi sekali lagi saya dilantik ya, sebagai dosen di lingkungan Universitas Warmadewa, tepatnya di Fakultas Pertanian, yaitu semenjak tahun 1985. Jadi sampai saat ini saya sudah mengabdi di Warmadewa, di perguruan tinggi ini, hampir 39 tahun. Jadi hampir sama dengan usia Ya, Universitas Warmadewa saat ini berusia memasuki usia 40 tahun. ya, Nah, semenjak saya di, direkrut sebagai dosen di Fakultas Pertanian Keswarma Dewa, khususnya prodi teknologi pangan dan eh, program perikanan,
mulai saat itu kami lalu langsung melangkah untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi secara rutin dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan proses pembelajaran, melaksanakan proses riset, dan melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat. Nah, atas capaian pelaksanaan yang secara rutin kami laksanakan, maka setiap periode tertentu, paling tidak 2 tahun sekali, kami melaksanakan proses pengajuan peningkatan jabatan fungsional, ya, mulai dari asisten ahli, ya, setiap 2 tahun, kemudian juga dibarengi oleh peningkatan jabatan struktural. Jadi kami mulai melangkah sebagai ketua program studi di Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian. Selama kurang lebih 2 tahun, jadi kami langsung melaksanakan proses pembelajaran, uh, peningkatan studi ke Universitas Gajah Mada untuk S2 di bidang ilmu dan teknologi pangan S2. Ya, kemudian pada saat setelah selesai dari S2, jadi kami kembali mengabdi sebagai dosen, kemudian dilanjutkan dengan peningkatan jabatan fungsional menuju ke lektor, langsung juga ke lektor madya. Jadi masih menggunakan sistem yang lama, Ya. ya. Dan pada saat itu juga kami diangkat sebagai pembantu dekan Kalau 1 di Fakultas Pertanian, ya, dan berikutnya masuk ke jabatan posisi sebagai dekan Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa. Nah, tentunya di sana ilir mudik, ya, berbagai regulasi yang baru, ya, mengikuti Fakultas Pertanian seiring dengan ya. bertambahnya usia, ya, sampai Fakultas Pertanian untuk diakreditasi, dan setelah terakhir saya sebagai dekan fakultas, saya melanjutkan studi ke eh, Universitas Udayana Ya. di bidang ilmu kesehatan masyarakat, ya, dan selesai di tahun 2007, ya. Jadi kembali dari S3 itu langsung mengajukan usulan ke jabatan guru besar. Ya. Jadi sehingga pada saat di tahun 2008 kami sudah bisa meraih jabatan fungsional Ya. guru besar di Universitas Warmadewa dan merupakan guru besar pertama Ya. yang dihasilkan pada saat Warmadewa memasuki usia yang ke 25 tahun Warmadewa. Jadi pada saat jubilium perak, ya, Ya. Warmadewa mempersembahkan satu orang tenaga dosennya bisa meraih jabatan fungsional ke guru besar. Ya. Seiring berjalannya waktu, jadi kami langsung bisa diangkat sebagai uh, lembaga penjaminan mutu. Ya. Beberapa tahun setelah itu, penjaminan mutu bisa meraih 200 perguruan tinggi yang bisa meraih uh, sistem penjaminan mutu, ya, baik dari Kementerian Pendidikan Nasional. Ya. Kemudian setelah itu kami langsung dipercaya, ya, sebagai Direktur Program Pasca Sarjana di Universitas Warmadewa, ya, dengan beberapa program studi yang strata 2 yang tergabung di sana sampai 6 program studi setara magister yang ada di lingkup program pasca sarjana. Kemudian selama 2 kali periode kami dipercaya lagi
ya menjabat sebagai Badan Penjaminan Mutu Universitas Warmadewa. Sampai beberapa tahun ya banyak prodi yang sudah kita hasilkan untuk meraih akreditasi unggul di tingkat program studi. Ya, Ya, ada 3 sampai 4 prodi yang ada di Warmadewa ya, telah berhasil meraih akreditasi unggul, dan oleh karena itu ya, bertepatan di tahun 2021 ya, jadi kami dipercaya oleh Senat Universitas Warmadewa dan Yayasan Kesejahteraan Korpri Universitas Warmadewa sebagai rektor ya, utama yang berasal dari dalam, ya. Jadi yang dihasilkan pertama yang berasal dari dalam Universitas Warmadewa. Jadi karena sebelumnya, jadi rektor-rektor sebelumnya itu ya, diangkat dari luar, khususnya dari Universitas Udayana yang melaksanakan kolaborasi terkait dengan eh, sharing untuk posisi sebagai rektor. Dan saat ini kami berasal dari institusi Warmadewa sendiri karena sudah eh, memiliki jabatan fungsional sebagai rektor dan telah melaksanakan struktur jabatan mulai dari bawah, mulai dari dosen, kemudian ke ketua program studi, sebagai ya, pembantu dekan satu, sebagai dekan, sebagai ketua lembaga penjaminan mutu, sebagai direktur program pasca sarjana, dan terakhir sebagai badan penjaminan mutu Universitas Warmadewa, dan saat ini sebagai rektor dan langsung melaksanakan reakreditasi dengan menggunakan 9 kriteria yang ada di lingkungan BAN PT, dan beberapa waktu yang lalu telah mencapai IAPT terakreditasi unggul, ya. Dan paling tidak yang kami catat saat ini, kami sudah tergabung ke dalam 107 ya, ya PTN dan PTS yang ada di Indonesia yang telah mencapai akreditasi unggul. Jadi apa yang dapat kami laporkan dari Ketua BAN PT, Pak Prof. Ya, Dr. Ari Purbayanto, menyampaikan Warmadewa telah terimpun ke dalam 107 ya, ya. PTN dan PTS yang ada di Indonesia yang terakreditasi unggul. Baik. Terima kasih, Prof. Suranaya. Nah, Prof sudah merintis karir mengabdi di Warmadewa hampir sepanjang usia Warmadewa itu sendiri. Nah, Usia, mungkin bisa diceritakan suka duka pengalaman atau sejarah perkembangan Universitas Warmadewa sampai akhirnya bisa mencapai prestasi tertinggi dengan akreditasi unggul ini, Prof. ya, baik. Terima kasih, Mas Bambang. Jadi Warmadewa ini sekali lagi didirikan ya di tanggal 17 September 1984 ya oleh Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Hmm, Bali ya. Jadi pada saat itu tentunya semua sarana dan prasarana yang masih sangat minim ya, dan yayasan pada saat itu dikemandani oleh Sekda Provinsi Bali
Ya, jadi merupakan Yayasan Kesehatan Korpri Provinsi Bali, sehingga atas dasar kolaborasi antara Korpri Pemda Bali dan Korpri Universitas Udayana membentuk suatu yayasan. Ya. Pada saat itu tentunya perguruan tinggi yang baru berdiri tentunya banyak suka duka, karena sekali lagi di awal pendirian, jadi kita masih belum memiliki sarana dan prasarana, namun dengan kerja keras ya yayasan dan beberapa dosen yang direkrut di masing-masing fakultas dan program studi, sehingga sampai berkembang sedemikian pesat. Ya. Jadi Warma Dewa pada saat awal berdirinya telah mendapat apresiasi yang sangat besar dari masyarakat dengan ikut bergabung sebagai mahasiswa baru Universitas Warma Dewa. Pada saat itu ada 7 fakultas ya yang ada di Warma Dewa dengan 18 program studi. Ya. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, Warma Dewa juga berkembang dengan sangat pesatnya. Ya. Seiring dengan kemajuan, namun sekali lagi juga ada masa-masa turunnya. Ya. Warma Dewa ternyata mengikuti juga gelombang turunnya mahasiswa baru. Itu pada saat tahun 1996, jadi Warma Dewa terjadi penurunan jumlah mahasiswa, ya. Dan pada saat itu juga kita berbagai upaya dan dorongan yayasan yang sangat luar biasa ingin mewujudkan berdirinya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Ya. Kemudian juga berdirinya Fakultas Pasca Sarjana, ya, yang bisa mendorong kembali Warma Dewa meningkat dengan pesat. Kemudian juga diiringi oleh terakreditasinya ya seluruh program studi, baik di strata 1 maupun di strata 2, ya, untuk terakreditasi dengan menggunakan 7 standar ya pada saat itu. Kemudian juga terakreditasi dengan 9 kriteria. Ya. Ini tentunya perjuangan yang sangat luar biasa untuk memenuhi beberapa standar yang diterapkan oleh Badan Akreditasi Nasional. Ya. Sehingga kita sekali lagi mewujudkan adanya sistem penjaminan mutu yang menjadi fokus kita. Ya, karena salah satu kriteria untuk meraih ya akreditasi A dengan 7 standar dan 9 kriteria. Salah satu yang menjadi poin penting itu adalah keberadaan dari sistem penjaminan mutu. Itu berjalannya siklus PPEPP yang continuous quality improvement. Ini yang kita selalu dengungkan, yang selalu kita terapkan, dan komitmen Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali yang menyebabkan Warma Dewa berkembang dengan pesat. Ya, beberapa prodi yang saat ini terus bertambah, termasuk saat ini kita ada menambah fakultas vokasi. Ya, beberapa tahun lalu dengan 3 program studi yang juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Ya, sehingga saat ini Warma Dewa ada 9 fakultas. Ya, dengan 29 program studi.
Salah satu program studi baru yang saat ini baru kita terima adalah Magister Akuntansi yang sedang dalam tahap penerimaan mahasiswa baru. Barusan menerima mahasiswa baru. Sehingga saat ini genap Warma Dewa memiliki 29 program studi. Dan semuanya telah terakreditasi ya, oleh BAN PT, oleh LAM Memba, LAM Teknik, dan LAM PTKes. Ya. Jadi tidak ada prodi yang tidak terakreditasi. Ya. Sehingga ini merupakan tuntutan yang luar biasa. Ya. Di samping sarana prasarana, kami juga Warma Dewa didukung oleh kampus digital. Kami menerapkan sistem di dalam seluruh proses, mulai dari sistem penerimaan mahasiswa baru, ya, proses pembelajaran, dan proses wisuda, serta tracer study, semuanya sudah berbasis sistem. Ya. Sehingga semua data, semua dokumen telah kami masukkan ke dalam sistem. Ya. Sehingga betul-betul dokumen kita adalah valid dan akuntabel. Ya. Tentunya hal ini didukung oleh keberadaan student body kita yang saat ini mencapai 12.242 mahasiswa aktif ya saat ini, dan saat ini juga kita sedang proses penerimaan mahasiswa baru Ya. dengan target ya, 3.200 mahasiswa baru yang akan terdaftar pada bulan September nanti. Ya. Ya. Ini merupakan tantangan yang luar biasa. Tentunya dengan akreditasi unggul ini kita akan songsong ya calon-calon mahasiswa baru untuk ikut bergabung ya, karena kita semuanya sudah berbasis by system ya, by system, sehingga tidak ada data yang tidak akurat ya, tidak valid yang terdata di sistem kita. Sehingga ban PT beberapa waktu yang lalu sangat apresiasi Warma Dewa sudah menggunakan sistem ya di dalam seluruh proses dari hulu sampai ke hilir menggunakan sistem, sehingga betul-betul datanya menjadi valid dan akuntabel. Baik, Prof. Mungkin bisa ditambahkan program-program favorit yang diminati oleh masyarakat di Universitas Warmadewa. Ya, baik. Dengan jumlah baru, dengan jumlah mahasiswa baru sebesar 12.242 mahasiswa aktif ini sudah bisa kita gambarkan ya, dari 29 program studi yang ada di Warma Dewa. Ada beberapa program studi yang sangat favorit. Yang paling terfavorit adalah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah terakreditasi A ya melalui LAM PTKes, dan saat ini kita menerima ya rencananya menerima 300 mahasiswa baru di FKIK ya. Dan ini saat ini telah tercapai ya 275 mahasiswa baru yang terdaftar saat ini di FKIK.
Kemudian prodi lain yang juga favorit yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya program studi manajemen. Ya, dengan data jumlah mahasiswa baru di sana itu adalah sebesar hampir 6.000 mahasiswa aktif di program studi manajemen. Dan saat ini kita menerima mahasiswa baru manajemen ya tidak lebih dari 1.500 mahasiswa baru yang terdaftar di program studi manajemen. Ya. Di samping itu juga ada prodi akuntansi yang juga sangat favorit. Ya. Kemudian juga ada prodi ilmu hukum yang juga terfavorit, ya, yang sudah terakreditasi unggul, ya. Kemudian juga menerima mahasiswa baru setiap kali angkatan itu 600 mahasiswa baru terdaftar di sana. Kemudian juga yang favorit juga adalah Fakultas Teknik dan Perencanaan. Ya, seiring dengan kemajuan Indonesia meningkatkan infrastruktur, ternyata prodi yang ada di Teknik dan Perencanaan yaitu ada 2 prodi dari 4 prodi, yaitu prodi arsitektur, kemudian prodi teknik sipil. Ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat kita, baik lokal, nasional, maupun internasional. Itu banyak diapresiasi, dan begitu juga dengan Fakultas Sastra Inggris. Ya, ini juga mendapatkan apresiasi, sehingga saat ini ada kurang lebih 200 mahasiswa internasional ya yang ada di Universitas Warmadewa, baik yang bersifat aktif ya maupun ada yang bersifat part-time, jadi paruh waktu. Ya, ada berbagai negara yang ikut join ya sebagai mahasiswa reguler, ya, baik dari Timur Leste, dari Malaysia maupun dari Thailand, ya, yang tergabung ke dalam mahasiswa aktif Warmadewa. Dan ada juga mahasiswa yang paruh waktu dari berbagai negara, dari Eropa, dari Jerman, ya, dan dari Belanda, termasuk juga dari Jepang. Saat ini yang ada 60 mahasiswa asing paruh waktu, ya. Satu semester mereka join di Universitas Warmadewa dengan mengambil mata kuliah yang lokal wisdom. Jadi mereka tertarik, mahasiswa asing ini banyak tertarik mengambil mata kuliah yang sifatnya lokal wisdom. Seperti katakan keberadaan Suba di Warmadewa. Ya, keberadaan mata kuliah ekowisata ya di Warmadewa. Jadi mereka mengambil mata kuliah yang lokal wisdom, ya, termasuk adanya mata kuliah tentang arsitektur bambu. Jadi kita punya mata kuliah arsitektur bambu yang banyak diminati oleh masyarakat kita, termasuk keberadaan dari mata kuliah ekowisata, yaitu Trihita Karana. Jadi mahasiswa asing banyak menikmati
proses pembelajaran yang bersifat lokal wisdom, yang betul-betul menjadi daya tarik mereka. Jadi bagaimana kita mengelola pariwisata yang berkelanjutan, yang menjadi daya tarik mereka, dan ini menjadikan uniknya Warmadewa Ya. dibandingkan dengan perguruan tinggi Ya. lain. Jadi wawasan ekowisata dan pemberian spirit Sabta Bayu, Ya. ya, yang kita berikan kepada seluruh mahasiswa. Jadi Sabta Bayu ini merupakan spirit dari raja dinasti di Universitas Warmadewa yang kita terjemahkan, ya, ke dalam sebuah dokumen, Ya. ya, 7 macam spirit untuk menjadikan sumber daya manusia unggul di Warmadewa. Semacam 7 sifat Ya. kepemimpinan Raja Bali, Raja dinasti Warmadewa, yang kita berikan kepada mahasiswa baru, ya, dan kita sosialisasikan Ya. dalam berbagai media. Sehingga inilah menjadi penciri Universitas Warmadewa dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain, yang menyebabkan Warmadewa terakreditasi unggul dan Ya. menuju go global di tahun Ya. 2034. Baik. Nah, mungkin menarik sebagai karakter khas Warmadiwa tadi ada Sabta Bayu tadi. Mungkin Bayu. secara singkat bisa diceritakan isinya, Prof. Ya, eh, sekali lagi Mas Bambang, jadi Ya. Sabta Bayu ini eh, merupakan suatu spirit dari seorang raja pertama Ya. Ya. yang ada di Bali. Jadi raja pertama yang ada di Bali ini menurunkan raja-raja berikutnya, termasuk menurunkan Raja Udayana dan Hmm. Raja Airlangga. Ya. Hmm. Di dalam penelusuran kami terhadap Raja Warmadewa, dinasti Warmadewa, itu ternyata di sana tercermin beberapa hal yang bersifat unggul dari Raja Warmadewa pertama, yaitu berupanya adanya spirit Sabta Bayu. Jadi 7 macam kekuatan yang menyebabkan dinasti Warmadewa ini bisa bertahan beberapa dekade, eh, hampir 1000 tahun, ya, dinasti Warmadewa ini berkembang, ya, sehingga Warmadewa bisa bertahan, yang ditunjukkan dengan adanya berbagai prasasti Sri Kesari Warmadewa, baik yang ada di Bali maupun yang ada di berbagai tempat yang ada di Bali, yang menunjukkan itu adalah penciri dari adanya Raja Warmadewa, raja pertama yang ada di Bali. Nah, dari dokumen yang kami kumpulkan, ternyata di sana ada 7 macam kekuatan. Ya. Kekuatan yang pertama itu Warmadewa menyungsung ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Raja Warmadewa itu sangat sujud, ya, sangat apresiasi terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Itu spirit yang pertama. Sehingga kita menggaungkan spirit itu. Yang kedua itu adalah spirit dari
eh, kepemimpinan Astabrata. Jadi seluruh raja-raja yang ada di Warmadewa itu di dalam mereka memimpin, ya, raja-raja yang ada di bawah Warmadewa, mereka menerapkan adanya Astabrata. Ada 8 cara memimpin. Masuk ini kita terapkan kepada mahasiswa kita. Bagaimana mahasiswa kita di dalam rangka memimpin masyarakat, dimanapun nanti mereka berada. Mereka harus bisa mengayomi Ya, sifat-sifat alam ya, yang ada di Indonesia. Bagaimana bisa mereka bersifat seperti air, seperti bayu, seperti surya yang menyinari alam Bali ini. Ya. Inilah yang kita kuatkan kepada mahasiswa kita, kepada para pejabat yang ada di Warmadewa, termasuk juga kepada tenaga kependidikan. Sehingga inilah yang mereka selalu bekerja, mendorong mereka, menyemangati mereka. Kemudian di dalam berkarya, sifat yang ketiga, di dalam mereka berkarya, harus menghasilkan karya-karya yang unggul. Ya. Jadi banyak karya, baik riset, ya, baik pengabdian pada masyarakat, baik kurikulum, itu selalu mengacu bagaimana menciptakan karya yang unggul. Ya. Kemudian yang keempat, ya, bagaimana kita bisa menjalin kebinekaan. Jadi Warmadewa menerima seluruh mahasiswa tanpa terkecuali, ya, dari berbagai suku, dari berbagai ras, dari berbagai agama, dari berbagai status sosial. Ya, kita wujudkan dalam suatu universitas Warmadewa. Tidak membedakan ras, suku, dan agama. Untuk bisa kita rekrut dan sangat terbukti banyak unitas-unitas kita di tingkat mahasiswa, ada unitas keislaman, ada unitas kekatolikan, dari unitas Buddha, dan dari berbagai bidang lainnya kita wujudkan. Kemudian berikutnya adalah spirit tentang lingkungan, ya, yang berupa eh, spirit dari Trihita Karana. Ya. Bagaimana seluruh sivitas akademika kita untuk mewujudkan keselasian antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, ya, dan manusia dengan manusia. Ini kita bina terus, ya, agar menjadi semangat kita bersama. Ya. Jadi itulah berbagai macam spirit yang kita terus kumandangkan, terus kita gemakan, ya, sehingga Warmadewa, ya, dengan luas area, ya, dengan sarana dan prasarana yang tersedia, ya, dengan dukungan Yayasan Kopri Provinsi Bali, ya, bisa meraih apa yang menjadi impian kita sesuai dengan visi dan misi Warmadewa, bermutu, berwawasan ekowisata, dan berdaya saing global di tahun 2034. ya. Baik, terima kasih sekali Profesor Dr. Insinyur IGD Suranaya Pandit MP, Rektor Universitas Warmadewa. Luar biasa sudah diceritakan beberapa
keunggulan, kelebihan, dan juga kekhasan dari Universitas Warmadewa yang sudah menarik perhatian baik dari nasional maupun internasional, dan mudah-mudahan prestasi yang sudah dicapai ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan terus. Sekali lagi terima kasih Prof. Iya. Selamat berjuang, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Oh, besar-besar Om. Prof. Ya. Terima kasih Prof. Iya, terima kasih banyak Mas Oke. Bambang Sadomo. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi